Halo fans, balik lagi di The Siblings Official. Belum lama ini, lebih tepatnya kemarin, kita mendapatkan hari libur dalam memperingati hari lahirnya Pancasila. Maka dari itu, sekarang kita akan bahas sejarah dari Pancasila itu sendiri, agar kita sama-sama belajar. Sebelum kita mulai, yuk kita mulai intronya. Perang Dunia Kedua atau World War II, siapa yang tak tahu kejadian besar ini? Walau berlangsung sangat lama di masa lalu, lebih tepatnya pada 1939 hingga 1945, semua orang pasti pernah mendengar istilah tentang Perang Dunia Kedua. Dan negara kita Indonesia secara tak langsung ikut terlibat di dalamnya. Perang Dunia Kedua berlangsung di 3 titik, yaitu Eropa, Afrika Utara, dan Asia Pasifik. Di kawasan Asia Pasifik, perang dimulai ketika Jepang menyerang Pearl Harbor yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat yang berlokasi di Hawaii pada 8 Desember 1941. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor dan tempat-tempat lainnya mendorong Jepang untuk melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara. Jepang saat itu berambisi untuk mengalahkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang lain, antara lain adalah Inggris, Belanda, dan Australia. Pada saat itu, negara-negara di Asia Tenggara dikoloni oleh bangsa Eropa. Inggris menguasai Burma yang saat ini disebut sebagai Myanmar, Malaya yang saat ini disebut sebagai Malaysia, dan Borneo atau sekarang kita sebut sebagai Kalimantan. Lalu Prancis menguasai Indochina, yaitu Kamboja, Laos, dan Vietnam. Spanyol yang menguasai Filipina, dan Indonesia yang kita ketahui dikuasai oleh Hindia Belanda pada saat itu. Beberapa pekan setelah keberhasilan serangannya, barulah Jepang mulai memasuki Indonesia, dan pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang terus mengalahkan Belanda di Kalimantan, Sumatera, hingga Jawa, membuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu yang bernama Charles Starkenborg dan Panglima tentaranya yang bernama Ter Porte terpukul mundur hingga ke wilayah Jawa Barat. Hasilnya adalah penyerahan Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang. Peralihan kekuasaan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati antara Jenderal Ter Porte dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Namun pada akhirnya kemenangan pihak Jepang tidaklah bertahan lama. Setelahnya Jepang beberapa kali mengalami kekalahan melawan sekutu. Kekalahan Jepang di Kepulauan Mariana hingga Filipina sejak 1943 membuat posisi Jepang semakin lama semakin terdesak. Jepang yang saat itu bergabung dengan blok poros yang terdiri dari Jerman, Jepang, dan Italia pun kalah dalam berbagai pertempuran melawan blok sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina. Puncaknya berada di 1945 kala Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus. Serangan mematikan tersebut akhirnya berhasil memaksa Jepang untuk mengumumkan kekalahannya pada 15 Agustus 1945. Seperti yang telah kita ketahui, Jepang berkali-kali kalah melawan sekutu sehingga membuatnya terdesak sejak 1943. Karena terlalu terdesak, Jepang hingga memutuskan untuk mengganti Perdana Menteri-menterinya saat itu, yaitu Perdana Menteri Tojo digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso pada 17 Juli 1944. Setelah pengangkatannya, lebih tepatnya pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberikan janji di hadapan sidang parlemen Jepang, yaitu Hindia Timur, sebutan bagi Indonesia pada saat itu, akan diperkenalkan untuk merdeka. Tentu ada motif di balik pengikraran janji oleh Perdana Menteri Koiso tersebut, yaitu agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan mau membantu Jepang melawan sekutu. Agar mewujudkan harapannya tersebut, bahkan Perdana Menteri Koiso memperbolehkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, yaitu Himomaru. Selanjutnya pada 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang menyampaikan pengumuman adanya pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junri Chosakai, yang disingkat sebagai BPUPKI. Setelah pembentukannya, BPUPKI melakukan sidang yang terbilang kilat hanya dalam kurun waktu 5 hari untuk persiapan membuat negara Indonesia menjadi negara yang merdeka. Sidang berlangsung mulai tanggal 29 Mei 1945, diadakan di Gedung Cho Sangein yang sekarang berubah namanya menjadi Gedung Pancasila. Di sini, anggota BPUPKI membahas mengenai tema dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila yang memiliki arti tersendiri. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Selanjutnya,
BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk menemukan jalan tengah dalam perumusan dasar negara. Panitia ini terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Alim, dan A.A. Maramis. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, begitulah proses pembentukan sejarah Pancasila. Walau hanya terdiri dari 5 poin, tapi proses pembentukan Pancasila membutuhkan proses yang sangat panjang. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Merdeka!